Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam namo buddhaya, rahayu nggih. Dan mugi sehat sareng sami dan sami memargi antar punika nggih. Pada hari ini terima kasih sekali lagi para guru besar dan tim semuanya atas kehadirannya terkait dengan ujian kualifikasi dari peserta program Dr. Putu Indah Budi Apsari. Saya yakin Dr. Putu sudah siap dan sehat ya. Ya, kelihatan senyum dari tadi itu ya. Ya. Nah, tentu untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama saya persilakan Dr. Putu untuk mempresentasikan usulan penelitiannya dengan alokasi waktu maksimal 30 menit ya. Saya persilahkan Dr. Putu untuk mempresentasikannya. Terima kasih Prof. Suryana. Sebelumnya terima kasih Prof. Sudarmaji sudah bersedia bergabung, Prof. Selamat siang Prof. Sudarmaja. Silakan. Halo, nggih, silakan. Nggih, Prof, silakan Prof. Suksema, silakan. Izin Prof, dokter sekalian, apakah sudah terlihat ya Prof? Apakah sudah terlihat nggih Prof? Sampun. Makin sampun. Baik, terima kasih Prof, dokter sekalian atas kesediaannya untuk menguji pada hari ini pada Senin 10 Maret 2025 mahasiswa S3 program studi Doktor Ilmu Kedokteran atas nama saya sendiri Putu Indah Budi Apsari. Jadi izinkan saya mempresentasikan usulan penelitian yang berjudul androgafolid sebagai agen potensial dalam kombinasi terapi artemisinin untuk mengatasi resistensi antimalaria. Jadi untuk latar belakangnya, jadi resistensi obat antimalaria salah satunya artemisinin itu sudah terjadi kurang lebih sejak tahun 2008. Namun sebelumnya pada tahun 1950 sudah ditemukan resistensi obat kloroquine. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1980 ditemukan resistensi obat pirimetamin dan sulfadoksin. Nah, obat standar malaria yang digunakan saat ini adalah artemisinin combination based therapy. Namun karena sudah ditemukan bahwa terjadi resistensi pada obat ini terutama oleh Plasmodium falciparum, maka itu adalah urgensi kita harus menemukan obat jenis baru yang dapat dijadikan alternatif anti malaria maupun kombinasi dengan artemisinin sebagai artemisinin combination based therapy. Nah, dari hasil literatur review ada satu bahan alami yang berasal dari tumbuhan Andrographis paniculata yaitu senyawa androgafolid yang berpotensi sebagai anti malaria dan juga berpotensi untuk mengatasi resistensi artemisinin. Nah, jadi mengapa androgafolid? Karena androgafolid ini didapatkan dari tumbuhan alami yaitu tumbuhan Samiloto, di mana mudah dicari, jadi visibilitasnya tinggi, ditemukan di seluruh daerah Indonesia dan sudah terbukti sebelumnya berpotensi sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, kemudian juga ekstrak kasarnya juga dapat berpotensi sebagai anti malaria. Namun bagaimana mekanisme androgafolid dapat mengatasi resistensi artemisinin itu masih belum pernah diungkapkan. Nah, dari literatur review kami menemukan bahwa androgafolid berpotensi menurunkan resistensi antimalaria melalui jalur reaktif oksigen spesies, melalui jalur ROS, kemudian melalui jalur imun dan jalur autofagi. Nah, jadi dari hasil systematic review yang kami lakukan, kami menemukan gap penelitian, jadi belum banyak dibahas bagaimana androgafolid bekerja sebagai antioksidan, kemudian menginterferensi autofagi, dan sebagai imunomodulasi pada kondisi infeksi Plasmodium.
Jadi rumusan masalahnya apakah pemberian androgafolid dan kombinasi dengan artemisinin memiliki efek antioksidan lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol? Apakah kombinasi androgafolid dan artemisinin lebih baik dalam menghambat autofagi dan lebih baik dalam memodulasi sistem imun? Jadi kami melakukan systematic review yang sudah dipublish pada Jurnal Biomedical and Pharmacology Journal Q4 dan sudah accepted dan sudah publish. Jadi judulnya adalah Towards Androgafolid as Anti-Malaria. Jadi kami mengumpulkan 35 literatur, kami mereview bagaimana mekanisme androgafolid sebagai anti-malaria dan bagaimana potensinya untuk mengatasi resistensi anti-malaria yang tersedia saat ini. Jadi hasil reviewnya dari aspek antioksidan, Ahmad et al. 2021 menyatakan bahwa androgafolid menurunkan kadar malondialdehid dan menghambat pertumbuhan parasit. Musad et al. Juga menyatakan androgafolid meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti superoksidase mutase, katalase, dan glutathione peroksidase. Dari jalur autofagi, Liu et al. Menyatakan bahwa androgafolid menghambat fosfatidil inositol trifosfat protein kinase B atau AKT, mTOR, dan Beclin-1. Kumar et al. Juga menyatakan bahwa androgafolid memicu autofagi related gen 5 dan light chain 3. Ini dibuktikan pada sel kanker. Namun bagaimana konteksnya dalam infeksi plasmodium itu belum banyak dijelaskan. Nah, dalam konteks imun, Hasan et al. Menyatakan bahwa androgafolid menurunkan kadar sitokin proinflamasi seperti interferon gamma, meningkatkan sitokin antiinflamasi seperti IL-10 dan IL-4, menurunkan kadar NF-kappa B dan AKT. Dia juga meningkatkan ekspresi TGF-beta, menurunkan ekspresi TLR, kemudian menurunkan ekspresi siklooksigenase 2 dan prostaglandin. Nah, kenapa antioksidan, imun, dan autofagi dipilih sebagai jalur mekanisme utama untuk mengatasi resistensi antimalaria? Jadi, yang bisa saya jelaskan adalah pada kondisi infeksi plasmodium itu terjadi kondisi stres oksidatif yang sangat berat. Yang pertama dipicu oleh degradasi HEM atau pencernaan HEM oleh plasmodium. Jadi HEM ini akan mengeluarkan Fe2+, di mana Fe2+ adalah oksidan yang sangat kuat. Nah, Fe2+ apabila dibiarkan, dia akan melepaskan gugus hidroksil. Gugus hidroksil ini adalah salah satu stres oksidatif yang nantinya dia akan mampu memperoksidasi lipid pada membran sel, kemudian memfragmentasi inti dan mendenukleasi inti. Sehingga akan terjadi kerusakan membran dan inti dari eritrosit terinfeksi plasmodium. Nah, kemudian dari pengobatan artemisinin. Artemisinin bekerja dengan meningkatkan stres oksidatif pada intrasel parasit. Jadi apabila HEM mengeluarkan Fe2+, maka dia akan berikatan dengan artemisinin, kemudian artemisinin akan mengalkilasi 100.000 lebih protein yang penting pada plasmodium, sehingga akan terjadi proteopati, kemudian kegagalan sintesis DNA, kerusakan membran sel, dan kematian parasit. Nah, potensi androgafolid di sini adalah menurunkan kondisi stres oksidatif, di mana apabila terjadi stres oksidatif berlebihan, itu akan membahayakan host, dalam hal ini adalah eritrosit. Sehingga potensi androgafolid sebagai antioksidan di sini adalah untuk menyeimbangkan kondisi stres oksidatif yang disebabkan oleh plasmodium maupun pengobatan artemisinin. Nah, kemudian pada jalur autofagi, apabila terjadi mutasi pada gen K13, maka protein yang dihasilkan itu adalah protein yang cacat atau protein yang unfolded atau misfolded. Jadi protein agar dapat diikat oleh artemisinin harus mengalami serangkaian folding dan ubiquitinasi. Apabila terjadi mutasi gen K13 pada DNA Plasmodium falciparum, maka tidak akan terjadi protein yang sempurna, maka protein tersebut akan gagal diikat oleh artemisinin. Di sini juga diperparah dengan keadaan degradasi hemoglobin yang menurun atau penurunan digesti hemoglobin. Apabila digesti hemoglobin menurun, maka artemisinin tidak akan mampu mengikat HEM, dia akan
tidak mampu diaktifasi, kemudian apabila tidak terjadi pengikatan protein, maka akan tertimbun banyak protein, salah satunya PI3K atau phosphatidylinositol triphosphate di dalam retikulum endoplasma akibat kegagalan pengikatan oleh artemisinin. Nah, apabila PI3K menumpuk, maka dia akan meningkatkan vesikulasi dari PI3P karena gagal diikat oleh artemisinin. Kegagalan pengikatan protein ini akan menyebabkan kondisi di mana ER atau retikulum endoplasmik akan stres karena kelebihan protein. Nah, kondisi ini akan memicu terjadinya autofagi. Nah, autofagi di sini adalah kondisi di mana parasit mencerna atau mendaur ulang protein dari sisa-sisa sel atau debris sel untuk digunakan kembali sebagai bahan sintesis lipid maupun protein. Nah, apabila terjadi penurunan digesti hemoglobin, akan terjadi starvasi, maka akan terpiculah proses autofagi. Nah, dari sporozoid yang masuk ke host, apabila diinjeksikan ke tubuh host, maka sporozoid ini akan masuk ke sirkulasi darah. Di sirkulasi darah dia akan dianggap sebagai benda asing, sehingga natural killer cell, dendritic cell, dan makrofag akan menyerang secara hebat sporozoid yang masuk ke sirkulasi. Nah, sporozoid yang mati itu akan terfragmentasi, kemudian akan mengeluarkan patogen associated molecular pattern. PAMS ini akan nantinya ditangkap oleh TLR. TLR ini akan menginduksi NF-kappa B, kemudian NF-kappa B akan menginduksi Backlin-1, kemudian terikat dengan ULK1, kemudian menginisiasi autofagi. Autofagi sendiri adalah proses yang dilakukan oleh parasit yang hidup kepada parasit yang sudah mati. Parasit yang sudah mati atau berupa debris sel ini akan diautofagi atau dimakan kembali untuk nantinya protein, lipid, dan karbohidrat itu dicerna ulang, kemudian disimpan di sitoplasma untuk digunakan sebagai alat sintesis protein, bahan sintesis protein untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dikatakan pada literatur review, ekspresi autofagi related gen yang paling tinggi pada semua stadium adalah ATG8, baik di sporozoid, tropozoid, merozoid, gametosid, maupun pada zison. Nah, apabila parasit berhasil selamat, dia akan menuju ke hati. Di hati dia akan berubah menjadi sison, sison membelah diri, kemudian sison ini akan melepaskan merozoid. Merozoid ini akan menginfeksi eritrosit yang sehat. Kalau sudah terinfeksi, maka dia akan berubah menjadi tropozoid. Tropozoid inilah yang menjadi target pengobatan artemisinin. Apabila tropozoid ini mati oleh karena pengobatan artemisinin, maka dia akan menjadi debris sel, terfragmentasi, dan akan kembali diautofagi oleh parasit yang sehat. Nah, sehingga peran andrografolit di sini adalah memodulasi sistem imun, kemudian menurunkan ekspresi autofagi related gen, dia juga menurunkan jumlah parasitemia, dan mencegah pembentukan autofagosom. Mekanisme lebih detail dari jalur antioksidan, imun, dan autofagi di sini adalah apabila artemisinin itu diikat oleh Fe, maka dia akan menghasilkan gugus hidroksil. Maka akan terjadi akumulasi ROS. Akumulasi ROS ini akan mendestruksi membran sel, mendenukleasi DNA, kemudian kematian plasmodium. Hasil fragmentasi plasmodium berupa PAMS akan ditangkap oleh TLR149, kemudian memicu sekresi dari nuklear atau ekspresi dari nuklear faktor kappa-B, kemudian memicu ikatan ULK1 dan Backlin-1, kemudian melakukan fosforilasi dengan autofagi related gen, kemudian inisiasi nukleasi fagopor, kemudian dia akan memicu konversi dari light chain 1 menjadi light chain 2, kemudian inisiasi elongasi dan pembentukan autofagosom. Autofagosom akan melakukan fusi dengan lisosom, kemudian akan mencerna material-material seperti lipid, protein, dan karbohidrat untuk didaur ulang kembali.
Sehingga usulan penelitian pertama adalah uji in silico marker antioksidan, autofagi, dan imun Plasmodium terhadap androgafolid dan turunannya. Di sini program yang digunakan adalah Autodoc, visualisasi dengan BioVia Discovery Studio, data-data protein, ligan, dan reseptor diambil dari PubChem, Protein Bank, UniProt, dan PDB Japan. Ligan androgafolid dan turunannya akan diikatkan atau dibinding dengan marker-marker antioksidan, autofagi, dan imun. Kemudian kita akan dapatkan energi ikatan. Energi ikatan tersebut kita akan visualisasi jenis ikatannya dan residu asam aminonya dalam dinamika molekuler. Kemudian kita lakukan analisis regresi multiple, mana reseptor yang paling baik dan turunan androgafolid yang mana yang paling baik untuk berikatan dengan reseptor yang kita ujikan. Jadi untuk antioksidan marker kita menggunakan superoxide dismutase, glutathione peroksidase, dan katalase. Untuk autofagi marker kita menggunakan autofagi related gen 8, kemudian fosfatidil inositol triposfat. Untuk marker imun kita menggunakan nuklear faktor Kappa-B, PLR, TNF-alpha, dan K protein atau Kelch protein. Androgafolid yang digunakan adalah neoandrogafolid, deoksiandrogafolid, isoandrogafolid dibandingkan dengan obat standar seperti vitamin C dan artemisinin. Usulan penelitian 2 adalah uji in vivo, di mana di sini akan dilakukan rancangan true eksperimental acak sederhana menggunakan 25 mencit jantan berjenis bulb C usia 7-8 minggu dengan berat badan 25-30 gram. Kelompok negatif diberikan plasmodium tanpa diberi pengobatan, kelompok positif diberikan injeksi artemeter sebagai turunan artemisinin, kelompok androgafolid diberikan injeksi androgafolid dan kombinasi androgafolid artemeter pada kelompok keempat serta mencit sehat sebagai kontrol negatif. Ini adalah rancangannya. Jadi mencit tersebut akan diinfeksi Plasmodium berghei sebanyak 0,2 cc, kemudian diberikan terapi sesuai dengan perlakuan. Kemudian yang dicek hariannya adalah parasitemia dan ekspresi ATG8 pada akhir percobaan. Tahapan penelitiannya jadi diberikan injeksi Plasmodium berghei, kemudian dibiarkan 48 jam, kemudian hari 3, 4, 5 diterapi kecuali kontrol, diberikan makan minum ad libitum. Setiap hari dilakukan hapusan darah tipis lewat ekor untuk hitung parasitemia. Pada hari ke-6, semua mencit dihentikan terapinya, darah diambil dari intrakardial, kemudian disimpan di microtube untuk dilakukan pemeriksaan real-time kuantitatif PCR untuk mendapatkan ekspresi ATG8. Pemberian intervensi pada mencit untuk perhitungan dosis androgafolid menggunakan 0,7 mg secara IP, untuk artemeter menggunakan 0,6 mg secara IP, dan kombinasi keduanya adalah 0,7 ditambah 0,6 mg secara IP menggunakan pelarut standar. Variabel bebas adalah perlakuan pada masing-masing kelompok. Untuk variabel tergantung adalah ekspresi ATG8, parasitemia, kemudian marker antioksidan dan marker imun. Kemudian definisinya adalah gen yang diekspresikan pada saat terjadi autofagi oleh Plasmodium. Cara ukurnya adalah real-time PCR menggunakan kuantitatif. Skala variabelnya adalah numerik berupa threshold cycling value. Kemudian parasitemianya adalah jumlah parasit per 1000 eritrosit dalam jumlah dan persentase. Kemudian SOD, katalase, dan peroksidase serta marker imun itu akan diuji menggunakan molecular docking. Jadi energi bindingnya diukur dalam kilokalori per mol dalam data numerik. Alur penelitiannya adalah uji in silico, kemudian uji in vivo, persiapan hewan coba, adaptasi, randomisasi, infeksi Plasmodium, pemberian perlakuan selama 3 hari, kemudian pengamatan derajat parasitemia, kemudian pengamatan gejala klinis, kemudian persiapan untuk ekstraksi total RNA untuk ATG8, kemudian penyusunan dan analisis data untuk publikasi by Research 2 dan by Research 3. Analisis datanya menggunakan energi binding, menggunakan regresi multiple dengan PCR Studio, perbandingan CT value dan CT value ATG8 menggunakan ANOVA kalau berdistribusi normal,
atau Friedman apabila tidak berdistribusi normal. Perbandingan parasit count menggunakan ANOVA atau Friedman apabila tidak berdistribusi normal. Kebaruan penelitiannya adalah belum pernah dilaporkan penelitian pemanfaatan androgafolid untuk menurunkan resistensi anti malaria. Jadi ujinya adalah uji in silico. Belum ada yang menggunakan androgafolid injeksi sebagai anti malaria. Jadi studi komparasinya dengan in vivo. Kemudian yang dievaluasi adalah inhibisinya terhadap ATG8 dan parasitemia. Ini adalah timeline-nya. Jadi untuk semester 1 melakukan systematic review, semester 2 untuk uji in silico, semester 3 uji in vivo, semester 4 penulisan draft, semester 5 ujian tertutup dan terbuka, di mana di sini di semester 1 sudah dihasilkan publikasi by Research 1, semester 2 akan disusun publikasi by Research 2, semester 3 akan disusun publikasi by Research 3. Pada akhir semester 4 diharapkan dapat disusun portofolio by Research dan di semester 5 seminar hasil. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Dokter, mohon masukan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Suryana. Terima kasih. Demikian telah dipaparkan proposal dari Dr. Putu. Selanjutnya kita masuk ke forum diskusi. Sesuai dengan kondisi, mohon maaf, saya mohon Prof. Jawi memberikan masukan atau pertanyaan untuk pertama kali. Silakan Prof. Jawi. Terima kasih, Prof. Suryana. Ya, selamat siang para guru besar, para doktor yang ikut menilai proposal dari Putu Indah Budi Absari ya. Ya, eh, pertama-tama saya menyampaikan selamat ya pada Dokter Putu Indah Budi Absari ya. Bisa didengar suara saya? Jelas, Prof. Jelas, Jelas. jelas. Oke. Ya. Eh, Judul penelitiannya ini menurut saya bagus ya, andrograpolid ya sebagai agen potensial dalam kombinasi terapi dengan artemisinin untuk mengatasi resistensi malaria. Ya, nah eh, saya paham alur penelitiannya ini ada dua ya. Pertama adalah in vitro ya, betul ya? Betul, Prof. Halo, Betul, Prof. ya. Ya, in vitro, yang kedua adalah in vivo. Ya, nah ini ini dari halaman dari kulit dulu ya. Baik, Ini Prof. kan by riset ya, Baik, by Prof. riset. Nah, nanti tolong ditentukan promotornya ya, promotornya ya belum ada itu. Nah, dari latar belakang, Dokter Indah, ya. Saya belum jelas, saya belum jelas. Bisa dijelaskan kembali ya peran dari eh, ATG8 ya. ATG8 itu sehingga dia bisa mengatasi resisten ya. Kemudian apa kaitannya dengan autopagi ya. Related gain itu eh, bagaimana kaitan antara gen ATG8 dengan proses autopagi, kemudian bagaimana eh, kaitannya dengan resisten itu. Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan. Saya baca di apa namanya kerangka berpikirnya juga belum jelas itu. Bisa ya? Tolong dijelaskan dulu itu. Ya, Baik, terima kasih, latar belakang. Ya, Prof. Dwi. Izin Prof. Suryana, saya langsung memberikan jawaban, Prof. Oke, silakan, silakan. Prof. Baik, terima kasih Prof. Jawi atas pertanyaannya. Jadi, autofagi related gen 8 ini adalah autofagi related gen yang paling banyak diekspresikan pada semua stadium, baik dia sporozoid, tropozoid, gametosid, maupun sison. Jadi, autofagi related gen 8 ini
menginisiasi terjadinya autofagi pada plasmodium. Jadi apabila plasmodium itu mengalami starvasi atau deprivasi energi atau kelaparan, maka akan terpicu sinyal autofagi. Nanti di mana ULK1 dan backlin akan berikatan kemudian memfosforilasi ATG8 ini untuk menginisiasi pagopor. Nanti pagopor itu selanjutnya akan mengalami elongasi, kemudian dia akan membentuk autofagosom. Jadi peran dari ATG8 ini adalah menginisiasi terbentuknya autofagosom, Prof. Nah, kemudian bagaimana autofagi ini bisa menjembatani resistensi. Jadi apabila parasit dalam kondisi eh, stres, dia akan melakukan autofagi. Apabila dia diberikan terapi artemisinin dan kemudian terjadi stres oksidatif, maka parasit ini akan melakukan mekanisme autofagi untuk menghindarkan diri dari respon terhadap pengobatan artemisinin dan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Nah, peran androgafolid di sini adalah menghambat proses autofagi tersebut berjalan, Prof. Sehingga apabila kita bisa hambat proses autofagi tersebut, maka tidak akan terjadi resistensi plasmodium terhadap pengobatan artemisinin. Seperti itu, Prof. Ini kan ada kaitan dengan stres oksidatif ya. Iya, Prof. Ya, Iya, Prof. sedangkan androgapolid itu kan sebagai antioksidan, antiinflamasi ya. Iya, Prof. Ya, terus gimana itu kaitannya? Biar jelas di latar belakang dulu. Bisa ya? Baik, Prof. Baik. Ya. Baik, Prof. Jadi pada kondisi pengobatan artemisinin dan infeksi plasmodium akan terjadi produksi stres oksidatif yang sangat hebat. Nah, di mana apabila terjadi penumpukan ROS di dalam intraseluler atau di dalam parasit eritrosit terinfeksi plasmodium, maka ROS ini dapat memfragmentasi membran dan inti sel. Nah, fragmentasi membran dan inti sel akan menyebabkan keluarnya patogen associated molecular pattern. PAMS ini akan ditangkap oleh TLR, kemudian TLR itu eh, menstimulasi ekspresi nuklear faktor kappa beta, kemudian dia akan eh, menyebabkan backlin 1 dan ULK1 itu berikatan, kemudian memfosforilasi autofagi related gen, dan terjadilah proses autofagi, Prof. Jadi apabila kita bisa menurunkan kadar stres oksidatif, maka proses autofagi tidak akan terjadi, Prof. Ya. Oke, silakan Prof. Kemudian mungkin itu perlu diperjelas di latar belakang ya. Ini ada sedikit pada rumusan masalah ya. Saya ingin tanya, apakah kombinasi andrograpolin dengan artemisin lebih baik dalam memodulasi sistem imun dibandingkan kelompok kontrol? Apanya akan diukur ini nanti? Prof. Rumusan masalah yang ketiga. Ketiga ya. Ya. Baik, Prof. Jadi untuk marker imun yang diukur adalah TNF alfa, nuklear faktor kappa beta, kemudian TLR dan K13 protein, Prof. Kalau di molekul protein bank itu KELS protein, Prof. Jadi yang diukur 4 itu, Prof. Ya, mohon Dokter Putinda di kerangka berpikir dibuat lebih tajam seperti yang dijelaskan tadi dan hipotesisnya yang disusun tercermin jawabannya di kerangka berpikir. Ya, nah tahapan penelitian saya sudah mengerti ada penelitian in vitro, kemudian baru ada in vivo. Ya, ya mungkin. Untuk by research sudah cukup mencerminkan ini ya. Ada publikasi, ada 3 publikasi ya. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Suryano. Mohon maaf Oke, ya, agak oke. terkesan sedikit. Terima kasih juga para guru besar yang lainnya.
Terima Terima kasih. kasih Prof. Jawi masukannya ya. Dan kita doakan semua semoga cucunya lekas sembuh nggih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga cepat sembuh, Terima Prof. kasih sekali lagi. Semoga Selanjutnya, cepat sembuh Prof cucunya. Semoga cepat sembuh Terima cucunya kasih. Prof. Terima kasih. Jawi. Semoga lekas sembuh cucunya, Prof. selanjutnya yang kedua, saya mohon Prof. Gel-Gel, silakan Prof. Swastiastu. Ampura, mungkin suara saya bagus sinyalnya. Iya, bagus Prof, bagus jelas. Bagus tapi. Nah, selamat Indah ya. Terima kasih, Prof. Sampai dan PPT-nya jauh lebih mudah dimengerti dari yang kemarin. Oke. Jadi ada satu novelties yang Pak lihat. Kalau novelties itu jangan bilang belum pernah diteliti. Banyak orang meneliti, tapi kebaruan yang Anda ingin capai apa? Jadi untuk kebaruannya adalah bahwa penelitian ini pertama kali mengevaluasi potensi andrografolit. Enggak, jangan bilang pertama kali, kedua kali, tapi something new. Nggak ada yang namanya kebaruan belum pernah pertama kali, enggak. Sesuatu yang baru yang Anda temukan, yang Anda ingin capai itu apa? Adalah potensi andrografolit mengatasi resistensi anti malaria, Prof. Ya, mekanisme dari andrografolit mencegah resistensi anti malaria yang terjadi akibat pemberian artemisinin kan? Ya, karena masih debatable mekanismenya. Jadi Anda meneliti di situ, bukan pertama kali, orang udah banyak udah meneliti, tapi masih debatable. Dalam artian diskusinya masih banyak, sehingga Anda meneliti dengan in silico, dengan in vitro, dan in vivo. Sehingga Anda tahu secara runut pekerjaannya seperti apa dia, mekanisme farmakologis dari andrografolit dalam mencegah terjadinya resistensi. Kan gitu. Nah, yang belum dimunculkan juga dalam publikasi itu kan ada yang menggunakan ekstrak, ada yang menggunakan andrografolit injeksi kan. Iya, Apa terjemahan Anda di situ? bahwa belum banyak dilakukan penggunaan injeksi andrografolit pada model malaria, Prof. Bukan itu maknanya. Karena di dalam ekstrak ada derivat dari andrografolit kan? Iya, Prof. Derivat andrografolit, ada andrografolit, ada dioksiandrografolit, ada neoandrografolit yang sudah ditemukan. Sekarang dari situ yang mana aktif? Yang potensinya lebih aktif secara in silico. Apakah dia andro, apakah dioksi, apakah dia neo kan? Iya, Prof. Kemudian Anda juga melaporkan dalam meta-analisis bahwa andrografolit itu kan mengalami clearance hati yang tinggi. Iya, Prof. Ya, sekitar maksimum 60% kan? Iya, Prof. Ya, ketika dia maksimum 60%, tetapi kenapa kok masih direport oleh banyak publikasi dia punya aktivitas untuk mencegah terjadinya antiresisten Iya, Prof. dan mengakibatkan efek sistem imun. Nah, itu kan perlu dijawab. Kira-kira apa jawaban yang Anda selesaikan, yang ingin diusulkan? Karena metabolitnya juga mempunyai efek yang sama dengan senyawa utamanya, Prof. Bukan. Apakah metabolitnya punya potensi? Punya potensi sebagai penghambat. Dan juga punya potensi bekerja sebagai anti-imun atau meningkatkan sistem imun inangnya. Baik, Prof. Sehingga Anda teliti dengan in vivo. Jadi novelties-nya ada berapa? Novelties-nya Anda mencari pertama derivat dari andrografolit yang punya activity maksimum terhadap
antiresisten. Yang kedua, apakah metabolitnya juga punya Efek. sebagai aktivitas sebagai antiresisten? Ya, baik Prof. Kan itu yang Anda ingin cari Iya, siap Prof. di semua lini, karena pada level anti-resisten ada berapa lini? Ada 3 Prof. Ada 3, ada antioksidan ROS, kemudian ada autofagi, yang ketiga ada protective imun, increasing immune system pada inangnya kan. Iya Prof. Nah, itu apakah pada level 3 level itu andrografolit dan derivatnya punya fungsi, kemudian metabolit sekunder primernya juga punya fungsi untuk itu, jangan sekundernya. Kalau sekundernya kan glucuronide dia. Baik Prof. Itu menjadi pertanyaan riset dasar Anda kan. Novelties-nya itu menjelaskan mekanisme kerja farmakologis dari andrografolit dan derivat atau metabolitnya sebagai anti-resisten pada artemisinin. Itu novelties yang Anda sampaikan. Jangan bilang belum pernah atau tidak ada ini yang pertama kali, enggak. Novelties itu tidak terpengaruh pertama kali, belum pernah atau tidak, tapi something new, ide yang Anda ingin sampaikan. Ya, Prof. something new-nya di situ. Ketika dia bekerja sebagai ROS, mungkin semuanya punya activity ROS. Pada bekerja sebagai autofagi, yang mana bekerja sebagai autofagi? Disimulasikan. Pada bekerja sebagai sel imun sistem, yang mana dia punya activity. Nah, kemudian Anda uji secara in silico, in vitro, kemudian Anda uji juga secara in vivo kan? Ya Prof. Nah, sekarang perlu di sampel yang Anda berikan. Jadi kan pada in vivo Anda kasihkan hewan uji kan, Anda buat dia resisten, yang satu Anda kasihkan juga andrografolit. Nah, ini harus distandarkan dia. Anda belum sebutkan di situ. Ya. Baik Prof. Apakah crude ekstrak atau dia ekstrak yang sudah terstandar yang akan digunakan, sehingga Anda tahu quality dari bahan yang Anda berikan. Baik Prof. Nah, itu harus dicatat. Nah, kalau yang saya punya yang digunakan Dr. Indira kan yang sudah distandarkan ekstraknya. Baik Prof. Komposisi andrografolit maksimum 95% atau 90%, neo dan deoksi komposisinya kita bisa tahu. Yang Anda kerjakan adalah granular dari hasil ekstraksi. Ya. Nah, itu pertama yang belum Anda masukkan ke dalam metode. Kemudian dalam metode in vivo, Anda juga mencantumkan hanya menguji autofagi dengan mengecek biogenetical marker kan. Gitu. Kenapa SOD-nya tidak dicek? Karena Anda menyampaikan tadi bahwa dengan andrografolit dia meningkatkan konsentrasi SOD dan yang lainnya. Itu kan bisa dikerjakan dan sering dikerjakan di kita kan. Gitu. Apakah in silico dia mampu berikatan dengan energi bonding yang rendah, juga dia mampu meningkatkan SOD, cut sama glutathione. Gitu. Coba dicari possible enggak, sehingga komplit sekali riset Anda nantinya. Baik Prof. Ya, berarti Anda yang Anda pakai adalah granular yang standarnya sudah ditetapkan, komposisi ekstraknya, kemudian mekanisme kerjanya Anda uji secara in silico dan in vivo. Sehingga riset dasarnya selesai dia. Anda menemukan mampu menjelaskan mekanisme kerja dari andrografolit sebagai
pencegahan resistensi terhadap artemisinin. Kan di situ focusing riset Anda, entah dia besok bekerja sebagai anti malaria, urusan bukan di sini. Nanti terusin kalau riset di Anda udah selesai ya. Baik, Kan Prof. banyak reportnya sebagai anti malaria, itu terusin. Tapi Anda fokus pada riset yang secara riset dasar, kedokteran dasar, menjelaskan mekanisme kerjanya. Itu yang Anda fokuskan kan? Baik, Prof. Oke, terima kasih. Terima kasih Suksemo, Niki, Ampure, para senior, profesor, junior yang ikut membantu Riki risetnya. Terima kasih Prof yang kembalikan pertanyaan yang Semua Prof, terima kasih masukannya bagus sekali, banyak ya. Untuk ke depan lebih baik ya, saya kira bagus ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Selanjutnya, yang mohon Prof Bagus Setriase, silakan Prof. Iya, semua, Prof. Oke. Selamat siang kepada Prof semuanya, para guru besar, Pak Wadek. Selamat dengan Pak Dr. Putu sudah mencapai ujian dari ini ya. Pertanyaan setelah saya baca memang bagus sekali penelitiannya. Hanya ada beberapa yang perlu dikoreksi dulu ya sebelum ke substansi. Kita lihat dari naskah disertasinya dulu ya. Dari penulisan ya, mungkin Dr. Putu lihat ya. Dalam penulisan artikel ilmiah itu kata sambung, kata penghubung ya, kemudian awalan ya, tidak boleh di awal kalimat. Baik, Prof. Ya, biarpun udah bagus penelitiannya apapun, tapi kalau penulisannya seperti itu, berarti orang membaca masih kurang enak gitu, kurang ya. Oleh sebab itu tolong semua ini dikoreksi, diteliti lagi ya. Baik, Prof. Nah kemudian dalam penulisan juga, dalam pengambilan artikel ataupun dari citasi itu harus ada dari mana ngambilnya. Nah, banyak yang tidak ada di sini. Ya. Banyak kalimat-kalimat atau statement yang tidak berisi sumbernya. Baik, Prof. Ya, boleh tidak berisi sumber kalau memang itu dari pemikiran sendiri. Baik. Begitu ngambil dari orang lain harus dicantumkan. Ya, harus dicantumkan biar tidak disebut. Ya. Kemudian yang prinsip-prinsip saja ya. Nah, itu penulisan, ya, itu penulisan. Kemudian dari metodologi, yang pertama dari kerangka berpikir. Nah, tadi sudah disoroti memang kerangka berpikirnya kita fokus. Itu fokus lah. Dokter Putu harus punya frame, punya acuan untuk membuat suatu kerangka berpikir. Acuannya adalah yang pertama, kita harus tahu masalah yang ada, sehingga kita akan teliti. Ya, apa masalahnya? Mungkin masalah di sini adalah masalah resistensi. Nah, udah artemisin. Nah, setelah tahu kita masalahnya, kemudian baru kita penelitian apa yang kita pakai? Androgapulin. Nah, ya bahan yang kita pakai adalah misalnya tadi apa tuh bahan dari bahan apa ya Dokter Putu ya? Sambiloto, Prof. Samiloto. Samiloto. Samiloto diuraikan dulu. Kemudian apa isinya? Apa asat aktifnya? Ya, itu alennya pertama tadi sudah masalahnya. Alennya kedua adalah apa yang kita akan teliti. Misalnya Samiloto mengandung zat aktif androgapulin, ya kan? Androgapulin yang berperan dalam, mungkin peran dalam mengatasi resistensi. Zat-zat itu. Nah, yang alennya ketiga itu harus Dokter Putu menguraikan
bagaimana si androdapulit ini bisa mengatasi resistensi terhadap acetaminophen. Nah, itu pikiran kerangka berpikir kita, ya. Sehingga paling sedikit kita alenia di sana, 3 ID. Yang pertama adalah masalah yang kita hadapi, yang kedua adalah Samiloto yang mengandung zat kimia akan mengatasi masalah itu. Yang ketiga adalah bagaimana si Samiloto atau andropolit ini bisa mengatasi resistensi. Baik, Prof. Begitu ya. Oke. Yang berikutnya nanti apa lagi? Yang berikutnya adalah itu baru kerangka berpikir. Kerangka berpikir sebaiknya dinarasikan. Ini ada bagan-bagan ya. Sesuai dengan pedoman yang ada, kerangka berpikir harus narasi. Beda dengan konsep penelitian. Ya, silakan Dr. Putu nanti narasikan dengan baik dari bagan-bagan yang ada di sini. Baik. Di halaman 23, 24 itu dinarasikan ya. Karena kalau tidak narasikan, hampir mirip dengan konsep penelitian. Baik, Prof. Nah, oleh sebab itu, kemudian baru konsep penelitian. Nah, pegangan dalam pedoman penelitian, disertasi itu, konsep penelitian itu adalah analisis atau deskripsi dari kerangka berpikir tadi, ya, yang diuraikan dalam variabel penelitian. Sehingga kelihatan nanti konsep penelitian itu terlihat variabel-variabel yang akan diteliti. Ya, variabel apa yang menjadi variabel tergantung, dependen, independen, variabel pengganggu. Kelihatan di sana. Nah, kalau lihat baik in silico maupun in vitro maupun in vivo nanti kelihatan di sana. In vivo apa saja harus kelihatan. Di situ mungkin ada yang tidak kelihatan halaman 25 itu sama sekali tidak kelihatan dari binatang percobaannya apa yang dipakai. Nah, bukan binatang apa, misalnya muskulus, ya kan ada bab C. Nah, itu juga ada kelihatan. Yang ada adalah kelihatan di ini aja. Harus kelihatan di sana. Ya, meskipun in silico apapun in silico karena kan sebelum terjadinya in vitro ya, itu kan in vivo ya. In vitro ya. Gitu ya, karena nah kemudian yang berikutnya adalah in vivo. Nah itu sebenarnya harus kalau kita secara langsung nanti kita koreksi lagi ya. Nah, ya, pada prinsipnya itu harus kelihatan variabel independen, variabel dependen. Hitung ya. Kemudian ada variabel pengganggu. Kalau kita lihat variabel-variabel itu. Nah, kemudian ada sampelnya harus kelihatan. Misalnya apakah pakai binatang percobaan, apa pakai darah, apa pakai apa, itu harus terlihat di sana. Baik, Prof. Nah, kemudian pertanyaan saya sekalian di sana ya, satu ya. Baik, Prof. Di sana ada tanpa terapi dan Anda mencegah sehat. Ya. Ya, coba lihat ya halaman 26 ya. Iya, Prof. Di sana ada tanpa terapi, terapi standar, terapi andropolit, terapi kombinasi, dan mencegah sehat. Baik, Prof. Bisa enggak Dr. Putu menjelaskan kepada saya apa tujuannya ada mencegah sehat dan tanpa terapi? Untuk apa itu? Baik, Prof. Jadi mencit sehat di sini untuk menilai ekspresi ATG8 pada kondisi basal yang normal, Prof. Jadi karena kita menguji kondisi ekspresi ATG8 pada infeksi Plasmodium tanpa terapi, dengan terapi, dan pada saat dia kondisi normal, Prof. Pada kondisi basal, Prof. Iya, itu kontrol. Iya, Prof. Sebagai kontrol, Prof. Terus kalau tanpa terapi, apa itu? Kalau Apa tanpa bedanya kontrol dengan tanpa terapi dalam penelitian ini?
Tanpa terapi, kalau tanpa terapi, dia tetap diinfeksi plasmodium, Prof. Karena dikatakan pada infeksi plasmodium itu akan terjadi ekspresi ATG8 yang berlebihan, Prof, atau overekspresi. Jadi untuk mengetahui apakah dia overekspresi atau tidak, maka kita bandingkan dengan kondisi basal pada mencit yang normal. Diharapkan pada mencit yang normal tanpa ada infeksi maupun pengobatan, maka ekspresi ATG8 adalah tidak setinggi ekspresi ATG8 pada kondisi infeksi plasmodium, Prof. Oh, berarti tujuannya antara terapi dan lanjut sehat itu dibandingkan. Itu masuk di mana nanti itu? Tujuan kita dalam penelitian dulu lihat. Secara umum tujuan dalam penelitian adalah melihat efek dari agropulit bisa mengatasi resistensi. Kan itu tujuannya ya. Iya, Prof. Nah, sekarang bagaimana yang saya belum mengerti adalah masalah mencit sehat itu. Mencit sehat sebagai kontrol. Ya, Iya, ini tidak diterapi. iya, Prof. Gitu. Kemudian mencit yang diterapi beda lagi. Iya, Prof. Terapi berapa dosis? Nah, ini ada terapi terhadap terapi standar, terapi terhadap andropolit, dan kombinasi terapi. Kalau ini oke. Iya, Prof. Nah, yang saya belum ngerti adalah ada mencit sehat dan tanpa terapi itu kenapa ada dua-duanya yang mungkin mirip sama kontrol gitu. Kira-kira Eh, gimana? karena tujuan saya adalah sebagai kontrol negatif, Prof. Jadi kita ingin melihat apakah pada mencit yang tidak terinfeksi itu apakah terdapat ekspresi ATG8. Harusnya kan tidak terdapat ekspresi ATG8, Prof. Jadi lebih ke validasi hasil nanti, Prof. Tapi kalau misalnya eh, menurut Prof sebaiknya cukup yang tanpa terapi. Jadi kita akan mengikuti, Prof. Enggak, gitu. Hanya gini. Menurut yang saya bukan. Artinya mari kita diskusi mungkin dengan ada promotor, bagaimana kita menyiasati jangan sampai ada miss gitu. Gitu. Dalam penelitian itu biar tidak terlalu melebar. Untuk apa sih yang ini, untuk apa yang itu? Karena apapun yang ada itu harus dianalisis nanti. Inggih, Prof. Harus tidak bisa dipakai coba-coba itu istilahnya ya sekedar pakai ini tidak bisa. Ya. Nah, nanti kalau kelihatan seperti ini, berarti ini yang tidak dimengerti adalah mencit jahat, tetapi tidak diterapi. Ada mencit yang diterapi. Nah, ini belum kelihatan apa maksudnya dua. Nanti kita diskusikan lagi ya. Baik, Prof. Mungkin nanti ada input atau masukan dari para guru besar yang lain. Ya, mungkin ada. Kalau saya sih, menurut saya sih ya, itu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana harus boleh untuk mengatasi tujuan dari penelitian itu. Ya, hanya dia membandingkan antara kontrol dengan yang diberi terapi. Ya. Kalau kontrol dan kontrolnya gimana, yang diterapi bisa enggak bermakna enggak ada boleh itu aja. Dan untuk yang mencegah sehat untuk ini aja sebenarnya udah Validasi ya PCI. ya itu sebenarnya untuk membandingkan mengetahui saja sebenarnya, tapi bukan itu tujuan utama dari pilihan itu. Ya menurut saya gitu, nanti kita diskusikan lagi. Baik, Prof. Ya. Terima kasih Prof. Bagus. Ya. Belum bikin lagi. Ya, masih ada. Promotor, bikin ampunan nih agak banyak deh, yang karena Iya. sedikit Iya. diskusi kemarin dulu. Silakan Prof. Bagus. Ya, yang berikutnya metode penelitian. Nah, yang belum kalau menurut Tiang, metode penelitian ini sebenarnya kan ada, kalau rancangan tuh ada rancangannya apa gitu. Ini nggak kelihatan rancangannya. Mungkin kalau biasanya rancangan apa, pre and post test, misalnya post test only, kalau pakai binatang percobaan. Itu rancangan ya. Kemudian apakah dia eksperimen, apa itu kuasi, true ya, ada true eksperimen kuasi gitu kan. Ya, terus ada skemanya gimana dia gitu biasanya ya. Ini secara langsung aja
ya harus kelihatan ya. Baik, Prof. Namanya juga rancangan desain penelitian. Harus kelihatan desainnya apa ini. Ini nanti coba diperbaiki lagi ya. Ya, betul. Ya. Kemudian lanjut ke populasi. Nah, uraikan dong. Kalau lihat dari populasi halaman 33, itu yang Dokter Putu tulis adalah populasi target, populasi terjangkau. Kenapa populasi target? Karena secara umum yang dipakai dalam penelitian adalah populasi target. Sampel itu populasi target. Nah, dari populasi terjangkau, populasi terjangkau. Yang Dokter Putu tulis di sini, menurut saya populasi target. Baik, Dari Prof. populasi target ini, Dokter Putu harus menguraikan lagi. Karena populasi target tidak mungkin kita akan mengambil sampel dari semua populasi. Iya, Prof. Nah, oleh sebab itu dari populasi target turunlah dia ke menjadi populasi terjangkau. Baik, Prof. Populasi yang kita jangkau. Nah, dari situ kita ngambil sampel. Artinya kalau kita ngambil sampel adalah dari populasi terjangkau, gitu. Ya, harus uraikan dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi di sana. Ya, inklusi apa saja harus begitu sesuai dengan metode penelitiannya. Iya, terputu ya. Baik, Prof. Nanti kita diskusikan lagi. Kemudian nggak banyak sih ini. Dikit. Nanti di sini udah ada soal koreksi. Nanti Baik. di kopinya biar nggak ngambil waktunya banyak. Nah, yang berikutnya yang penting belenting adalah novelty. Prof. Yegel tadi, ya Prof. Yegel teman saya yang baik hati ini sudah menyinggung tentang novelty tadi. Karena kalau seorang dokter harus ada novelty, kebaharuan. Baik. Di proposal itu saya nggak lihat ditulis ya. Memang nggak ditulis ya novelty-nya ya. Ada, apa saya salah lihat? Untuk kebaharuannya, Kan nggak ada nih, nggih, Prof. nggak ditulis ya. Tiang bingung mencantumkannya di mana, Prof. Nah, berarti harus tanya ke promotor, tanya ke promotor. Kalau tidak salah, Tiang cantumkan di bab 2, Prof. Bukan di bab 2. Di Di bab akhir, berapa? di bab akhir itu karena Oh, di bab akhir, nggih, nggak Prof. pernah nanya saya, ya. Ampun, Prof. Oke. Nah, itu ada satu subbab lah, bukan bab. Novelty. Orang dokter harus punya novelty. Baik, Itu Prof. terakhir itu ditulis. Ada kata di terakhirnya ditulis. Novelty-nya apa? Novelty-nya adalah yang pertama menjawab why, itu prinsip ya. Dan memang tidak ada ini sebelumnya itu dicoret. Saya setuju dengan Prof. Yegel. Pada prinsipnya novelty itu karena S3 harus menjawab why-nya Baik, Prof. dan bukan menjawab what. Kalau what itu dijawab oleh S2. Tingkat S2 menjawab what. Kalau tingkat S3 harus menjawab why-nya. Kenapa? Nah, berarti kalau begitu novelty-nya di sini adalah dijawab andropulit sebagai bisa mengatasi resistensi. Bagaimana mekanisme kerja? Nah, kembali ke sana. Seperti apa yang dikatakan Prof. Yegel benar. Bagaimana si andropulit ini bisa bekerja, atau mekanisme kerja dari andropulit ini bisa mengatasi resistensi. Baik, Prof. Ya, sebenarnya begitu. Oke. Nah, yang lain pustakaan harus sesuai dengan pedoman nanti. Nanti baca nih kan sudah ada ya, ada yang tidak konsistensi, ada yang at all tidak ada, semuanya harus sedikit. Itu yang bisa saya berikan masukan. Mohon maaf ada banyak ya. Silakan Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke, terima kasih Prof. Bagus, masukannya banyak ya. Mengambil Ini catat. nanti. Oke. Kasihan kok kemana tuh? Sampai kemana itu?
Dokter Something Putu ada sama. charger Oh bro. ya, ya silakan Nggih, nggih. makanya utara. Terima Oke. kasih Prof Bagus, terima kasih nggih masukannya nggih. Eh, selanjutnya saya mohon Prof Dr. Made Sudarmaja, silakan. Terima kasih, Prof. Suryanus. Suara saya bisa didengar ya? Jelas, jelas nggih, pun jelas. Oke. Pertama, selamat dulu kepada Putu Indah sudah sampai ke ujian kualifikasi. Walaupun ini by riset, tetap harus ada naskah apa namanya proposal ya, usulan penelitian ya. Kenapa? Nanti juga sama, mungkin dulu sempat kita dengan Prof. Gagal juga waktu yang saya nih pengalaman kedua ya. Kenapa penting? Karena ketika Anda nanti mengajukan ke guru besar, di samping publikasi, tentu ada nanti bukti bahwa S3, nanti akan diupload itu semua ya. Jadi perlu juga penulisan proposal yang sesuai, seperti tadi saran dari Prof. Satriase ya. Memang sini untuk proposal yang sesuai dengan tata cara penulisan yang baik, tentunya tadi Prof. Satriase sudah sampaikan. Memang di sini sebagian besar memang banyak yang salah salah untuk sebuah proposal ya. Karena ini pasti akan diupload nanti di bukti bahwa Anda selesai S3 ya. Di samping publikasi kan ini memang targetnya kan publikasi. Saya kira publikasi mungkin akan pasti Anda akan dapatkan, kalau itu nggak lulus gitu ya. Karena by riset outputnya adalah publikasi ya. Nah, untuk bisa membuat proposal yang bagus, mungkin lebih bagus. Kalau ini sudah bagus, tapi biar lebih bagus, mungkin di sini terlalu singkat di latar belakangnya. Ada satu hal yang belum disebutkan. Ya. Saya setuju. Saya tadi menanggapi usulan Prof. Gagal, katanya apa? Beliau bilang PowerPoint-nya jauh lebih bagus sekarang daripada sebelumnya. Karena saya sebelumnya tidak tahu, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa penjelasan saat presentasi yang tadi ini jauh lebih bagus daripada proposalnya ya. Saya baca proposalnya kurang runut, tetapi tadi presentasinya bagus sekali runut penjelasan. Jadi saya harapkan sih sebaiknya apa yang tadi dokter jelaskan tadi saat presentasi mungkin memakai PowerPoint itu mungkin seperti itulah sebaiknya di dalam proposal di pendahuluan di latar belakangnya sehingga orang ngerti ya. Misalnya jelaskan dulu tentang cara kerja artemisin dalam bunuh parasit. Ya, jelaskan juga tentang mekanisme resistensi parasit ya, sehingga bisa. Saya ingin memberikan masukan, ini juga penting proposal ya. Mungkin tadi ujuk-ujuk kita kan ini resistensi Plasmodium falciparum yang hanya ada pada manusia. Kan itu yang jelaskan yang mungkin akan dibuktikan secara in vitro ya. Mungkin akan dibuktikan secara in vitro, tetapi secara in vivo-nya kan ini kan ada dua penelitian nih, in vitro dan in vivo. In vivo-nya pakai Plasmodium yang beda, Plasmodium berge pada tikus. Ya, Plasmodium berge memang hidupnya pada tikus ya. Tidak mungkin kita mencoba pada Plasmodium falciparum karena mungkin agak susah nyarinya juga ya kasusnya dan mungkin agak susah juga karena itu etiknya kalau kita nyoba langsung ke manusia juga mungkin ya sehingga muncullah ke Plasmodium berge. Nah di sini saya belum membaca di depannya karena ini di tahap keduanya kan adalah penelitian in vivo. Saya tidak melihat bahwa apa muncul dulu sedikit di latar belakang Plasmodium berge-nya. Dia hidup mana? Mungkin itu perlu dijelaskan sehingga tidak ujug-ujug muncul Plasmodium berge. Kemudian di rumusan masalah, mungkin in vitro-nya sudah dicocok, tapi in vivo-nya tidak ada di rumusan masalah ya. Itu masuk di tujuan penelitian juga. Karena kan ada akan lakukan ini di in vivo-nya. Kan saya mungkin lebih banyak nanti karena saya dari parasit ada Dokter Laksmi juga di sini mungkin lebih familiar yang in vivo-nya karena udah biasa kita kerjakan ya lebih banyak dikerjakan di sini.
Nah, kemudian masukan saya berikutnya adalah tentang eh, hipotesis penelitiannya yang dicantumkan di sini dalam proposal adalah hipotesis penelitian, bukan hipotesis statistiknya. Beda antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Kalau hipotesis statistik ada H0, ada HA, atau H negatif. Di sini kan apa? Hipotesisnya dibedakan dari itu. Ya, jadi hipotesis penelitian adalah hipotesis Anda terhadap apa jawaban penelitian ini ya. Yang mana Anda yakini itulah yang dibuat hipotesis penelitiannya. Jadi kalau hipotesis statistik baru uh, apa namanya isi H0, HA ya. Kemudian penulisan juga sebaiknya, harusnya kalau bahasa Latin seperti plasmodium barge itu miring ya, musculus itu miring juga ya. Itu sesuai dengan ini apa cara penulisan yang benar ya. Kemudian di kerangka berpikir apa ini tidak dijelaskan dari plasmodium itu dari hepar kan dia akan keluar ke eritrosit. Di situ tidak masih di hepar kemudian langsung masuk ke eritrosit normal lagi. Ini kalau penjelasan proses atau pagi ini tujuan untuk itu tujuannya bagus, tapi bawahnya itu hepar langsung loncat ke eritrosit. Benar kan dia keluar dulu ke eritrosit, masuk ke eritrosit, baru selanjutnya ya mungkin siklus hidupnya diperbaiki dikit ya. Kemudian eh, ini masukannya dulu karena dikualifikasi. Saya kira secara apa sangat layak ini untuk S3. Tadi sudah masukkan report legal, apalagi akan menemukan mekanisme kerjanya andrografolit. Kemudian ya ada yang berapa yang salah yang mencolok yang misalnya sampel kan 25 tapi di sini masih di dalam kelompok penelitian yaitu sebanyak padahal sudah jelas 5 ekor mesin per 5 kelompok ya, harusnya jadi 25 ya. Di halaman 34 ya masih 5 ya. Kemudian pembesaran apa mikroskop ya harusnya dia kan 100 kali itulah di objektifnya ya. Di okulernya kan 10 ya. Jadi 1000 kali ya. Di halaman 35 masih 100 kali padahal di bawah belakang udah 1000 kali ya. Janten maksudnya Prof 100 dikali 10 Prof. Oh iya itu udah 1000 kali dah. Harusnya kan ya okulernya 10, objektifnya 100 ya. Baik, Prof. Ya, banyak yang belum miring-miring. Saya nanti kalau sempat ketemu mungkin ambil ya gininya di spot saya ya. Masukkan kalau masalah penulisan dan gini ada di saya coret-coret di sini ya. Coba. Nanti tiang ke kantor Prof. Ini kalau sempat, kalau enggak ya mungkin kapan-kapan. Tadi pustakaan juga sudah disinggung sama Prof. Satriaso. Saya juga ingin banyak yang tadi masukan Prof. Satriaso sudah, tapi ada yang mungkin apa namanya kebiasaan nulis kita kan biasanya family name ya. Ada yang lengkap namanya misalnya Prati Palsen dan Purwali Cakraborty itu kan lengkap dan itu kan pilih yang mana family name Cakraborty P itu misalnya atau Palsing P itu misalnya. Itu yang pertama tulisannya. Yang lainnya udah benar. Kemudian ada saya lihat apa pustakanya sama nih Rai Amaktur itu 2002 sama 2002 itu sama persis itu sampai halamannya juga sama. Apa itu dua gini ya? Apa satu itu? Karena judulnya juga sama, gininya sama ya. Mungkin Di halaman. pada saat Mendeley-nya double. Oh iya. Double ya, makanya itu yang dilihat sama kok bisa di dua gitu. Mungkin itu ya masukannya saya kira yang lain dah bagus. Mungkin perlu ditambah dikit latar belakang tadi sudah saya kasih masukan. Dan yang lain sudah saya kira sudah bagus ya. Saya kembalikan ke Prof. Suryano, silakan Prof. Terima kasih Prof. Mading ya. Prof. Mading sudah maju masukannya ya. Tentu masukan-masukan yang bagus ini semuanya nanti akan meningkatkan outcome dari proposal kita ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Nih.
Selanjutnya Dr. Diah Kanyawati, kami silakan. Dr. Diah, silakan Dr. Diah. Ya, terima kasih Prof. Ya, jadi terbalik urutannya. Di kami yang terakhir ya, 2 nama terakhir. Indah, mungkin kalau saya lihat dari apa yang ditulis ya di awal ini sudah sangat detail ya, menyampaikan mengenai hal-hal yang sudah diteliti, apa yang belum gitu. Cuman memang beberapa hal tadi sudah disampaikan ya. Benar, saya mungkin sama pemahamannya dengan Prof. Sudarmaja, kemudian Prof. Bagus, dan pada akhirnya terjawabkan sebenarnya kalau dari saya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Gelgel ya. Karena saya mengutak-atik novelty memang benar. Jadi terlepas dari penelitian yang dimulai tahun 2011, 2016, 2024, kemudian pada akhirnya melahirkan satu hal yang baru dikatakan ya, tapi pada akhirnya hal yang baru itu saya jadi bingung juga ya, karena penelitiannya sebenarnya sudah banyak, tapi hal yang barunya mungkin tidak terjawabkan kembali ya. Jadi contohnya misalnya yang saya tangkap adalah bagaimana penelitian ini ingin menyampaikan bahwa andrografolate ini bekerja dengan beberapa mekanisme di mana akan menekan autofagi, resistensi, dan juga bagaimana prosesnya dalam proses inflamasi itu sendiri ya pada pada saat tikus nanti ya, pada mekanisme yang diterapi dengan artemisin ya. Namun kalau saya lihat dari penjelasan cukup baik ya, tapi kalau saya lihat dari gambar 3.2 tadi saya begitu disampaikan oleh Prof. Yoga, saya bisa menangkap nih novelty-nya di mana. Kalau saya melihat gambar, saya tidak mengerti kenapa ada 3 varian daripada andrografolate ini yang dilihat gitu. Tadi Prof. Jawi pun juga menanyakan hal yang sama. Nah, kita hati-hati dulu. Indah tadi sudah dibantu oleh Prof. Gagel ya. Kalau kita lihat dari kerangka berpikir ya, di sini terlihat walaupun panahnya tidak terlalu jelas ya, andrografolate ini bagaimana dia meningkatkan ekspresi ATG 7, 8, 18. Namun di sini yang diteliti adalah ATG 8. Sudah dijawab, dia konsisten dalam semua fase daripada plasmodium. Namun kalau kita masuk pada gambar 3.2, saya kehilangan lagi di mana dia, kenapa dia stabil pada semua fase. Terjawab oleh Prof. Gelgel bahwa sangat mungkin produk metaboliknya itu sendiri juga mempengaruhi peran daripada andrografolate ya. Benar seperti itu, Indah? Baik, Prof. Baik, Dokter Diah. Jadi kami mencoba melakukan simulasi secara in silico untuk mengetahui potensi inhibisi atau afinitas dari metabolit dan derivat andrografolate. Jadi memang kami temukan neoandrografolate itu lebih baik ketimbang andrografolate sendiri, Dokter. Jadi metabolitnya memang lebih baik ketimbang senyawa utamanya, Dokter. Ya, itu satu hal yang tidak ada pada makalah ini gitu, dan tidak terjelaskan tadi. Jadi saya justru lebih paham setelah Prof. Gagel menyampaikan ya. Karena yang ingin saya tanyakan awalnya sebelum Prof. Gagel menyampaikan adalah di mana sebenarnya peran andrografolate ini pada autofagi sendiri gitu ya. Jadi di situ saya mencoba membaca gambar 3.2. Saya tidak mampu memahami karena yang tidak ada sama sekali unsur autofagi yang bisa dijelaskan di sana. Kehilangan saya arah di gambar 3.2. Jadi di gambar 3.2 ini yang saya sampaikan kepada Dr. Indah adalah pada saat kita lakukan uji dok in silico adalah bagaimana kita tahu titik tangkap di masing-masing patofisiologi yang kita hipotesiskan. Ya, patofisiologi normalnya seperti apa, kemudian dia akan bekerja di mana. Itu yang mungkin kami semua tadi secara konsisten sama melihat bahwa latar belakangnya, novelty-nya di mana, kemudian di mana perannya pada masing-masing target atau hipotesis yang diinginkan. Jadi hipotesis yang diinginkan tentu bagaimana perannya dalam proses autofagi, kemudian resistensi dan inflamasi. Nah, pada gambar 3.2 itu belum terjelaskan secara spesifik ya. Kalau dilihat di sana
ada tanda panah ke TLR 149, ada tanda panah di NFKPB. Tapi di sini kalau kita lihat resistensi itu ada di aktivasi P13K, itu tidak ada hubungan dengan andrografolite. Ya. Nah, ini titik-titik yang sebenarnya harus terjelaskan dulu di patologi, selesaikan dulu ya Indah ya, karena kenapa? Ini akan berpengaruh pada kenapa kita variabel apa yang kita lihat untuk melihat resistensi, autofagi, dan inflamasi. Contoh mengenai inflamasi di sini, pertanyaan saya adalah ada banyak sitokin proinflamasi yang ada interleukin 6, interleukin 1, interleukin 8, NF-kappa B. NF-kappa B adalah inisiator awalnya. Nah, di sini belum dijelaskan, saya bolak-balik tadi, di definisi operasional saya lihat kembali, tidak ada penjelasan kenapa kita mengukur NF-kappa B saja. Kemudian ada 4 lagi ya, tadi yang dilihat, tapi interleukin 6 sebagai sitokin proinflamasi yang konsisten itu tidak diukur. Nah, itu seharusnya kita mampu menjelaskan. Jadi, tadi adalah konsistensi di kejelasan dari patofisiologi dari kerangka pikir, kemudian masuk ke kerangka konsep yang diteliti, kemudian masuk ke definisi operasionalnya, untuk sampai pada definisi operasional yang benar, itu harusnya pada titik pada patofisiologi itu sudah terjelaskan. Sehingga terlihatlah kenapa dari semua sitokin proinflamasi itu hanya beberapa yang kita lihat. Begitu. Mungkin ada penjelasan kenapa NF-kappa B yang dilihat, karena dia sebenarnya awal saja ya, lebih kepada variabel antara sebenarnya. Baik. Silakan, Dr. Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Diah. Jadi kenapa nuklear faktor kappa B? Karena dia berkaitan dengan pembelahan, dia berkaitan secara langsung dengan autofagi, di mana autofagi itu adalah respon dari sel terhadap kondisi tidak menguntungkan, kondisi starvasi ataupun deprivasi energi. Jadi dikatakan nuklear faktor kappa B adalah sitokin yang paling berperan dalam ikatan dari ULK1 dan Backlin-1 untuk menginisiasi autofagi. Seperti itu, dokter. Ya, kalau di sini di gambar 3.1 ada banyak faktor lain, ya misalnya interferon gamma, interleukin 2, interleukin 1-2. Sementara yang diteliti dari 4 ini NF alpha tidak diteliti, ya. Kemudian nuklear kappa B yang diteliti. Itu yang saya bingung ya, terus terang saya bolak-balik. Tolong di ini aja, konsisten saja. Tadi penjelasannya rumit, bagus sekali saya lihat dari penyampaian, tapi begitu saya melihat bagaimana patofisiologi dari bagan, kemudian masuk kepada mekanisme secara keseluruhan, itu saya kehilangan arah. Nah, Indah, jadi konsisten ya harusnya. Seharusnya lah bahwa pada gambar 3.2 ini lebih spesifik ke andrografolite. Kemudian juga harusnya lebih tercermin dari ATG yang kita pilih adalah ATG 8, tapi di sini masih ATG 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 18. Tidak apa-apa, tapi seharusnya dalam definisi operasional itu terjelaskan. Ya. Kenapa pada akhirnya dari semua parameter itu kita memilih beberapa saja dengan pertimbangan A, B, C, D, Z misalnya, dan variabel untuk mengukurnya apa gitu. Alat yang dipergunakan untuk mengukur itu apa gitu. Itu ya mungkin saya lihat ya dari sekian pertanyaan yang tersisa ya. Nah, kemudian yang menariknya juga adalah pada saat dokter, kalau sudah dipublikasi saya rasa sudah bagus ya. Jadi di awal kurang jelas saja dari saat kita menampilkan di manuskrip ini. Tentu kalau sudah dipublikasi itu sudah benar adanya sistemnya, caranya untuk menemukan di mana dia berperan sebenarnya, kebaruannya ada di mana. Cuman tidak tertampilkan dalam manuskrip ini, Dr. Indah. Sedikit saja lagi, sehingga kita bisa tercerahkan, sudah dibantu tadi oleh Prof. Gilgel, apa sih yang sebenarnya kita cari dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Itu lahir dari gambar. Nah, terus kalau saya baca lagi gambar, bingung saya, karena berbeda sekali gambar 3.1 dan gambar 3.2. Dan kalau saya lempar lagi ke belakang, yang harusnya konsisten adalah definisi operasional gitu. Jadi definisi operasional ini halaman 35
kita kan 2 ada penelitian, harusnya itu melahirkan apa yang menjadi kebaharuan tadi. Jadi bab 4 ini metode penelitian itu lahir dari kerangka konsep andrografolate ini gitu. Yang ingin kita tangkap, kalau dia menyatakan resistensi, apa parameternya, variabelnya, dan yang akan kita ukur ini gitu. Bagaimana cara melakukan, itu kita jelaskan semua pada metodologi. Tapi pada halaman 35 ini, saya kok melihat ini bukan definisi operasional ya. Jadi maksudnya begini, pemberian terapi andrografolate diberikan sebanyak 0,06 mg secara intraperitoneal pada mencit. Jadi timbangan digital yang dimaksud ini untuk menimbang apa gitu? Untuk Apakah Prof, dokter, ya? karena yang sebutkan mmD itu jadi untuk memastikan bahwa dia itu miligram, kita pastikan dengan timbangan digital, Prof, dokter. Ya, apakah 0,0 mg ya? Oke, jadi itu ini diberikan secara apa? Itu tidak jelas. Secara intraperitoneal. Intraperitoneal ini, ya, benar. Maksud saya, apakah dia cairan? Jadi maksud saya, kalau kita memberikan intraperitoneal, logika saya ini adalah cairan gitu, yang diberikan intraperitoneal, injeksi. Kalau memang injeksi, kenapa ukurannya miligram tidak dikonversi ke mili gitu? Kalau ukurannya mili, tentu yang kita ukur menggunakan spike, tidak timbangan begitu. Baik, baik. Ini contoh yang sederhana saja sebenarnya. Kemudian konversi lagi. Iya, konversi lagi. Demikian juga masing-masing ekspresi yang akan diukur terkait dengan resistensi, inflamasi, dan autofagi ini. Jadi yang saya maksud konsistensi itu bagaimana kita mengukur bahwa andrografolate ini bekerja dalam memberikan efek terhadap proses resistensi yang terjadi dari pemberian artemisin gitu. Ekspresinya dapatnya dari mana? Variabel-variabel yang diukur itu apa? Dan bagaimana mengukur? Alat ukurnya apa? Mungkin yang lebih bisa dibenarkan dalam metodologi adalah bagaimana kita mengukur luaran daripada hipotesis yang kita buat gitu. Itu ya, tadi kayaknya Dokter Bagus ya, Prof Bagus yang sampun menyampaikan. Jadi kalau misalnya kerangka konsepnya jelas, kita akan bisa melihat di sana masing-masing variabel yang akan diukur sebagai luaran dari resistensi, inflamasi, dan juga autofagi itu kita melakukan, kemudian ekspresi itu diukur dengan apa gitu. Nah mungkin mungkin nanti di proposal ya, tapi karena sudah disebutkan tipunya, jadi kami menyinggung itu jadinya Indah. Banyak di sana seperti Prof sudah maju juga seperti itu. Itu mungkin diperbaiki ya, karena lebih kepada luaran, bukan hanya caranya memberikan, tapi bagaimana masing-masing luaran itu diukur dengan baik ya. Saya kira itu juga yang kurang memang definisi operasional ya, variabelnya. Itu belum jelas di saya, karena nanti akan sangat lebih baik kalau saat proposal ini bisa diperbaiki ya, karena memang kita pada saat kualifikasi mungkin kasar sekali hanya menceritakan bagaimana kita menemukan substrat aktifnya, nanti akan banyak di proposal ya. Ya, jadi saya kira dari saya itu sih yang sangat mengganggu menurut saya ya, karena akhirnya harus membolak-balik semuanya lagi untuk mendapatkan bagaimana nantinya Indah akan bekerja dalam uji in vivo-nya. Kemudian yang menarik juga yang terakhir adalah halaman 41 ya. Analisis data itu hanya dari city value ATG 8 gitu. Padahal yang kita mau ukur banyak ini luarannya. Itu kenapa hanya city value ATG 8 gitu. Ya. Jadi itu yang saya maksud dengan konsisten dari awal sampai akhir ya. Nggak apa-apa sih Niki, kalau saya lihat sih idenya bagus ya, dari penelitian awal 2011 sampai sekarang Indah bisa menemukan bahwa ada hal-hal yang belum ditemukan, belum dilihat kembali, dan itu menjadi satu kebaharuan sekarang, dan itu satu hal yang menjanjikan menurut saya, karena saya yakini dengan penelitian awal sistematika review itu akan menemukan kebaharuan
dan itu sudah bisa disubmit, artinya memang reviewer melihat cara melakukan sistematika reviewnya sudah benar gitu. Cuman mungkin belum bisa dituangkan dengan lengkap pada saat kita menuangkan pada kualifikasi ini. Mungkin itu ya sedikit. Demikian Prof dari Tiang, mungkin sedikit konsistensi saja dari beberapa indeks di metodologi. Oke, terima kasih Dr. Dia masukannya ya. Selanjutnya mungkin saya mohon dari Dr. Dewayu Sri Laksmi. Kami persilakan Dr. Dewi. Ya, terima kasih Prof. Suryana. Selamat siang kepada para guru besar, senior, sejawat, dan Dr. Indah. Selamat sudah sampai tahap ini. Kalau dari saya, karena saya track record-nya memang di parasit, mungkin saya hanya ingin klarifikasi saja juga ya untuk prosedurnya. Ini Dr. Indah menggunakan inokulum berapa rencananya untuk penelitian in vivo-nya. Karena di sana juga di metodologi belum dijelaskan berapa inokulum yang digunakan. Karena bisa pakai 2 kali 10 pangkat 7 atau 1 kali 10 pangkat 8, Dr. Indah? 2 kali 10 pangkat 7 biasanya Dr. Laksmi. Oh, iya. Karena juga di PPT ada menyebutkan 28 jumlah sampelnya, tapi dari penghitungan di proposal itu 25, yang mana akan dipakai 25 atau 28 ya Dr. Indah? 25 ekor dokter, tapi mungkin nanti akan ditambah 10% untuk takutnya ada drop out dokter. Jadi 28 itu total sama cadangan berarti ya? Kan dokter. Iya. Sama kan ada mencit donor 2. Ya, bunyinya 30. Ya, Iya, kurang lebih 30 kurang dokter. lebih. Iya. Kemudian ini gambarnya Dokter Indah buat sendiri atau memang ada mengutip ya Dokter Indah? Yang kerangka konsepnya buat sendiri dokter. Kalau untuk yang di proposal itu? Untuk gambar yang lain, yang di bab 2 mengutip dari artikel, untuk yang bab 3, 4 itu buat sendiri dokter. Yang mengutip mungkin disampaikan ini sumber citasinya ya Dokter Indah ya. Dan itu sudah sampai membuat sendiri gambarnya itu sudah sebenarnya juga suatu hasil systematic review ya, analisa komprehensif. Kemudian ini kan seperti untuk prosedurnya ya Dokter Indah, untuk di alurnya mungkin lebih spesifikkan karena dia Dokter Indah infeksi plasmodiumnya hari ke-0, kemudian andrografolitnya diberikan berapa jam? Pada hari ke-0 berapa jam setelah diinfeksikan? Sebenarnya saya Kenten dokter inginnya agar tumbuh dulu Plasmodium bergeinya 48 jam. Jadi di hari kedua baru diinfeksikan dokter. Berarti diinjek andrografolit dulu gitu? Diinjeksi Plasmodium dulu hari ke-0, di hari kedua baru andrografolitnya dokter. Andrografolitnya. Kemudian kalau Peter Forde supresif kan dia cuma 3 hari ya, 4, 0, 1, 2, 3. Berarti nanti mulai hari ke-0 itu setelah mulai injeksi andrografolit itu dianggap hari ke-0, kemudian 1, 2, 3 gitu. Berarti itu juga harus dijelaskan karena biasanya kalau Peter Forde supresif kan bukan seperti itu, dia harus diinfeksikan 2 jamnya baru dikasih obat langsung hari 0, 1, 2, 3 itu ada perbedaan. Nah itu juga dimasukkan di definisi operasional. Kemudian sebenarnya Dokter ini kan mau menghitungnya persentase parasitemia. Kalau persentase parasitemia, nah kalau untuk efektivitas obat herbal itu biasanya digunakan juga persentase penghambatan parasitemia. Karena dia minimal itu adalah kalau dia 30% persentase penghambatannya itu sudah herbal itu dikatakan sudah bagus gitu kan. Jadi mungkin ditambahkan parameter persentase penghambatan parasitemia. Jadi karena tidak hanya tinggal mengukur Excel aja sebenarnya ya. Baik dokter. Nah, kemudian ininya sih saya hanya melengkapi aja kalau karena sudah konsep dasarnya sudah valid dari Prof. Gabriel gitu ya. Jadi saya mungkin hanya melengkapi masalah teknis. Karena ini kemudian saya ingin memastikan juga untuk mekanisme resistensi artemisin itu apa saja sih Dokter Indah dari kedalaman literatur. Jadi resistensi artemisinin itu disebabkan oleh karena mutasi gen K13 dominan pada poin CY580 dokter. Jadi apabila terjadi mutasi gen K13 maka protein yang dihasilkan itu adalah unfolded protein atau misfolded protein. Jadi kalau dihasilkan unfolded atau misfolded protein
maka itu akan menyebabkan kegagalan pengikatan dengan artemisinin, Prof. Sehingga akan terjadi akumulasinya yang tinggi di dalam sitoplasma, kemudian akan menyebabkan stres endoplasmik retikulum. Kemudian kalau terjadi peningkatan stres endoplasmik retikulum, maka akan terjadi peningkatan vesikulasi P3, kemudian dia akan memicu autofagi. Kemudian di autofagi ini, maka parasit akan selamat dari degradasi oleh stres oksidatif yang diakibatkan oleh aktivasi artemisinin seperti itu. Dokter Laksmi. Nah, itu kan pada plasmodium ya, tapi kalau yang kita pakai in vivo itu kan plasmodium bergei. Nah, kemudian kalau mekanisme apa namanya untuk memastikan bahwa nanti mencitnya itu adalah resisten plasmodiumnya, ya artemisinnya itu sudah berhasil dibuat resistensi, apa parameter atau bagaimana cara membuat mencitnya ataukah menciptakan kondisi model resistensi tersebut? Bisa Baik, dijelaskan kira-kira? baik dokter. Jadi pada kondisi klinis resistensi artemis ini juga dinilai dari kegagalan eradikasi parasit, di mana apabila di hari ketiga persen parasitemia masih di atas 2%, maka itu dikatakan gagal terapi atau bisa kita nyatakan bahwa itu pengobatannya sudah mengalami resistensi. Jadi yang bisa kita amati adalah derajat parasitemia pada hari ketiga. Jadi apabila masih di atas 2%, kita anggap itu adalah kegagalan pengobatan. Nah, kemudian untuk menciptakan kondisi resistensi artemisinin, kita bisa lakukan pemaparan mencit dengan artemeter injeksi suboptimum. Jadi bisa kita berikan 7 hari sebelum terapi 7 hari sebelum injeksi plasmodium bergei, kita papar dulu mencitnya dengan dosis artemeter suboptimum. Misalnya kalau normalnya kita berikan 0,6, jadi bisa kita turunkan ke 0,3, kita berikan selama 7 hari, kemudian kita infeksi plasmodium bergei, kemudian kita berikan androgafolit. Nah, nanti kita akan lihat derajat parasitemianya. Apabila dia masih tinggi, misalnya di hari ketiga masih di atas 2%, maka kita anggap dia mengalami kegagalan pengobatan atau bisa dikatakan resisten pengobatan. Seperti itu, dokter. Karena Jadi sebenarnya sih selain itu namanya mekanisme fenotipik ya. Jadi kita ngelihatnya dari apa namanya clearance parasitnya, kemudian misalnya dari survivalnya itu bisa itu fenotipik. Nah setelah ini saya juga sudah membaca. Jadi mekanismenya ada beberapa yang bisa melihat indikator parameter molekuler, bisa juga kemudian parameter molekulernya ada beberapa sih, tapi yang memang dipakai itu kan biasanya bukan hanya plasmodium bergei, tapi plasmodium ULI, Chaubadi gitu. Jadi marker-marker itu. Kemudian yang nggak mungkin kita kerjakan adalah apa namanya humanize mice-nya. Jadi kita engrafting mice itu dengan eritrosit manusia, jadi hemoglobin manusia yang terinfeksi plasmodium misalnya. Itu bisa, tapi itu teknologinya kita tidak bisa lakukan di Indonesia. Kemudian yaitu tadi selain indikator molekuler ya bisa tadi fenotipik tadi dengan itu harus dokter Indah pastikan karena ada juga yang menggunakan misalnya metode dosis tinggi dalam waktu singkat misalnya dalam waktu single dose atau dalam waktu 2 hari itu dikasih artesunat 2 gram itu juga ada modelnya. Jadi ada beberapa model sebenarnya yang sudah ada. Jadi itu aja sih masukan dari saya, Prof. Prof. Suryana, Prof. Satriasa, Dr. Dia, Prof. Gagal. Terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan masukannya, ya. Terima kasih. Terus terakhir mungkin saya sedikit aja yang menarik itu apa namanya melalui 3 jalur ya. Itu ada disinggung ROS, imun dan kemudian autopagi. Nah kebetulan saya dari imunologi, mungkin masalah jalur imunnya bisa ditambahkan nanti penjelasannya. Mungkin nanti kita di belakang layar aja saya sudah dapatkan beberapa referensi yang lumayan baru ya. Mungkin itu bisa menambah untuk melengkapi jalur imunnya. Terus kedua mungkin nuklear faktor kappa B bukan kappa beta ya.
yang biasa kita sebutkan kappa B, itu merupakan gen transcription yang membantu sekresi sitokin proinflamasi. Nah, nanti seperti Dokter Diah tadi bilang, kalau ada sekian sitokin yang keluar, kenapa kita memilih ini, kenapa tidak ini, dan seterusnya. Itu dari berbagai aspek kita harus berikan penjelasan dari sekian ATG, sekian macam, kenapa yang dipilih ATG 8, gitu. Itu sedikit harus disinggung ya, sehingga memilih A jelas, memilih B jelas. Gitu. Ya, nanti ada beberapa yang kita akan diskusikan kembali. Ya. Barangkali dari saya itu dan masukannya luar biasa, bagus semua. Dan itu tolong masukkan kembali untuk revisinya sehingga ke depan lebih baik lagi ya. Saya kira dari saya sudah cukup ya, sekian. Mungkin ada yang lain masih ada masukan lagi, apa sudah cukup? Kalau memang sudah, saya mohon Dokter Putunya sementara mangkir dulu sesaat ya. Ya, boleh keluar dulu ini ya. Prof, izin apakah saya boleh di luar ruangan, Prof? Karena Zoom-nya Boleh. Zoom-nya nggak baik, Prof. Boleh. Saya mau kontak beliau semua sudah ada beberapa ngirim WA. Nggih. Baik, Prof, jangan izin keluar ruangan, Prof. Nggih. Maaf nih, tadi beberapa yang dengar ada SMS masuk sebelum saya lihat. Saya kalau masih nyambung linknya, saya tanya aja langsung ya. Prof Bagus, mohon maaf. Nilainya berapa? Halo? Suaranya belum masuk? 90, Prof. Yang udah kirim ke WA. Oke, 90. Oke. Gesuk semua. Dokter Dewayu, Dewa Sri Laksmi, berapa nilainya? Prof, 90, Prof. 90. Prof Gegel, Lampura, Prof. 95, Prof. 95, nggih. 95. Tadi Nggih, dia Prof. pun kirim. Nggih, semua Prof. Nggih. Dokter Diah? Sampun yang kirim, Prof. Oh, nggih. By WA tadi. Nggih. Prof Madi sudah remaja, ampun kirim juga nggih. Nggih, ampun, Prof. Nggih. Semua yang lihat WA-nya. Prof Jawi mungkin sedang kirim juga, Prof. Nggih, yang lihat. Nggih, yang kira sampun semua, matur semua nggih. Acara yang sudahi dan sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya. Nggih, barangkali Nika yang bisa yang sampaikan suksema sampai ketemu pada kesempatan berikutnya yang lebih baik. Suksema. Suryana, Prof Suryana mungkin sedikit di wisuda aja diumumkan dimasukkan Prof. Prof Sur, dimasukkan mahasiswanya kemudian diumumkan. Diumumkan dumun, Prof. Dimasukkan dulu Dipanggil ke ruang kembali, masuk, nggih. karena ini anggaplah wisuda, yudisium. Bentar, nih, yang rekap umum. Tekannya. Silakan masuk.
Sebentar, makin. Belum yang buka semuanya. Oke, 95, 91 sudah maju. Halo. Oke, sampun. Halo, mungkin Niki. Halo. Oh, Nggih. Dek, Iya, ada Prof. perubahan Dek, nggih? Ada perubahan nggih? Nggih, sampun nikah yang bener, Prof. 90, Prof. Nggih. Eh, sebentar nggih. 90. Tetap dia. Dan ini kan. Sudah, siap orang. Aduh. Ampura, Dokter Sudarmaja yang belum bisa buka WA-nya, namanya berapa nilainya kan? 90, Prof, 90. 90. Dokter dia 90 juga ya? Bentar, Prof. Yang lihat Oke. lagi, Bos. Yang belum bisa buka nih. Tiga, 4, 5, 6, 7. Oke, patut, Prof. 90 nggih. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 90 kali 7. 130. 6, 7. Nanti 6 bagi 7, 90. Kami persilahkan Dr. Putu masuk. terima kasih, Prof. Dr. Putu, mohon maaf ya, mungkin biar tidak terlalu tegang. Barangkali tadi malam mimpinya bagus ya. Ya, masukan-masukan yang luar biasa dari para guru besar, tim semuanya tentu akan sangat berharga. Dan kenapa saya nanyakan demikian? Karena nilai hasil rekapan Anda berada pada posisi 90,86. Jadi nilainya A ya. Jadi selamat untuk Dr. Putu ya. Prof. Ya, jadi ini spirit yang luar biasa, next time be better ya. Ini semuanya bagus ya. Makasih. Nggih, sukses semua sarang sami para guru besar, tim penguji sami. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Nggih. Prof Juliana, sehat Prof, selalu. izin Niki, promotornya Sira dadosnya, Prof. Ampura. Nah, Prof kalau Gegel. dulu Prof Gegel kalau nggak salah Prof Gegel nggih. Nggih, sampun nggih. Nanti yang Nggih. sampaikan ke Prof Jawi Nggih, Juman. Prof. Nggih. Nggih. Nggih, Prof. Sukses semua, Prof. Nggih. Karena ampun Yes. ada ampun di proposal sudah saya tulis nih, Ki. Nggih. Siapa promotor, siapa promotor kayaknya di proposal nih Nggih. yang dikasih. Nggih, menawi nika nggih. Sukses semua banget sekali lagi, sukses semua banget sampai ketemu. Nggih, nggih. Sukses Semua. semua, Prof. Sarang sami. Izin lab ya. Dokter Semua. Indah, selamat.
sama inisiatif. Alhamdulillah tadi nilainya lama dikumpulkan, nanti yang kesepian di sini Dokter Dia sudah tahu kalau saya sendiri. Prof, undangannya online kalau matematik yang temani. Dengan Kan kita ada di nilai. belakang nih ke Dr. Suryana. Tapi Ada menemani di belakang, coba lihat nih ke belakang. Ampun. Di belakangnya Dr. Suryana ada dari tadi tuh. Dan berterima kasih kita diberikan kesempatan seperti ini. Nanti kalau sudah sering melakukan kan terbiasa. Suk semua, suk semua. Selamat Dr. Putu. Makasih. Selamat. Sampai ketemu. Prof, izin yang untuk end Zoom, Prof.